Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Selamat datang kembali di Hikmah Arif. Kali ini kita bahas tentang keseimbangan antara memberi ampunannya atau memberi maaf. Banyak yang menganjurkan ya, sering kita dengar kalau kita memberi maaf itu berarti menghapus memori kesalahan dia di dalam diri kita. Ada juga yang mengampuni. Yang mengampuni itu kita tidak memberikan hukuman, tapi kesalahannya tetap kita ingat gitu. Nah, mana yang bagus gitu? Apakah kita harus menghapus semua kesalahan orang lain gitu ya, sehingga kita tidak pernah mengingat sama sekali, atau kita justru harus menyimpan semua kesalahan orang lain agar kita belajar gitu. Nah, menurut saya sekali lagi ya, ini masalah keseimbangan. Jadi kalau seimbang berarti kadang kita memberikan maaf, artinya kalau ada orang lain melakukan kesalahan, kita langsung maafkan dan kita tidak ingat-ingat kembali gitu. Tapi ada juga kesalahan yang mereka perbuat kepada kita, kita perlu ingat gitu. Kita maafkan tapi kita perlu ingat. Kalau kesalahan orang lain kepada diri kita itu hanya sekali dan skalanya tidak begitu besar gitu ya, sekali hanya atau beberapa kali aja gitu, ya kita maafkan aja, karena kan namanya manusia itu tempatnya salah dan dosa ya, ringan gitu kesalahannya, kita maafkan dan kita jangan ingat-ingat kembali gitu. Karena nanti menguras energi kita dan sebagainya, menguras waktu dan sebagainya. Tapi kalau kesalahannya cukup fatal, apalagi dilakukan secara berulang dan itu menimbulkan konflik yang sangat besar, kita tetap maafkan ya di dalam jiwa kita, tapi kita tidak perlu menghapusnya. Kita harus ingat sebagai bahan pelajaran jika menghadapi orang-orang semacam itu. Sebenarnya kita nggak perlu lah dituntut seperti malaikat yang tidak pernah punya rasa dendam sama sekali, atau kita tidak juga disuruh untuk seperti setan yang punya dendam kesumat sampai hari kiamat. Nah, kita diantaranya gitu, karena kita diciptakan manusia gitu, bukan diciptakan untuk menjadi malaikat atau diciptakan untuk menjadi setan gitu. Kita diciptakan sesuai dengan potensi kita sebagai manusia. Kan ada manfaatnya juga jika kita mengingat kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang lain ke kita. Ada manfaatnya. Mengingat kesalahan orang lain itu bukan berarti kita harus dendam. Mengingat kesalahan orang lain itu dimaksud untuk kita bisa belajar dari pengalaman. Misalkan kita menghadapi para penipu atau pembohong. Nah, ketika kita pernah ditipu atau dibohongi, nah kita sudah tahu bahwa langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan. Sehingga di masa yang akan datang ketika mendapatkan indikasi bahwa ada langkah-langkah tersebut dari seseorang, langkah-langkah untuk menipu, langkah-langkah untuk berbohong, maka kita bisa dengan cepat untuk mengantisipasi sebelum kita ditipu atau dibohongi. Begitu juga misalkan dengan para pengkhianat ya, mengkhianati perjanjian dengan diri kita. Maka kita bisa belajar dari langkah-langkah apa. Kan nggak langsung ujuk-ujuk mereka melakukan tindakan pengkhianatan. Itu biasanya ada step-stepnya. Nah, kita hafal loh, karena kita pernah dikhianati. Jadi kita bisa mengantisipasi duluan agar tidak terjadi pengkhianatan yang begitu dalam, yang lebih dalam gitu. Apalagi pengkhianat terhadap bangsa dan negara ini. Kita harus bisa mendeteksi terhadap para pengkhianat ini. Misalkan ingin merusak ideologi negara, ingin menghancurkan penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Nah, kita harus mengantisipasi hal ini, karena kita belajar bahwa penghancuran ideologi dari suatu bangsa itu merupakan satu langkah awal untuk terjadinya pengkhianatan. Maka terhadap pengkhianat bangsa ini kita harus mengcounternya gitu. Kalau kita sedang berhadapan langsung dengan orangnya, kita tetap bersikap dingin, tapi yang kita counter adalah pemikirannya dan pemahamannya. Barangkali mereka belum tahu bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah sebenarnya sebuah pengkhianatan. Jadi maaf di sini, maaf secara hati gitu.
tapi kita tetap mengingat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan agar kita bisa mengantisipasi diri dan juga bangsa. Lalu para pembenci, pelaknat, pencaci maki, ya menurut saya kita hindarkan saja. Kita tidak perlu menghabiskan waktu begitu banyak demi meladeni para pembenci, para pelaknat, para pencaci maki tersebut, ya. Karena kita masih banyak waktu yang berguna untuk hal-hal yang lebih berguna. Lalu para pencuri misalnya, perampok, pembunuh, nah ini kan sudah kategorinya skalanya besar kejahatannya. Menurut saya kita harus memberikan hukuman kepada mereka dan kita serahkan kepada pihak yang berwenang untuk hukuman apa yang pantas untuk mereka dapatkan gitu. Tapi secara hati ya mungkin kita bisa maafkan, bukan berarti melupakan kesalahan mereka. Begitu. Jadi ya itu sekelumit contoh-contoh kasus yang menurut saya langkah yang terbaik ya untuk diri kita dan juga bahkan terbaik buat para pelaku kejahatan tersebut gitu. Sekian dulu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin ada yang berkomentar atau berdiskusi silahkan tuliskan komentarnya di bawah kolom video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.